Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, kembali lagi bersama dengan Oase. Malam ini Oase ada di episode ke-156. Bapak Ibu, Oase adalah sebuah momen di mana kita mengambil waktu sejenak di minggu malam bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, sukacita sederhana namun sulit dilakukan. Bagaimana bisa sukacita kalau hidup kita susah, sulit, merana, dijebak oleh kondisi? Bagaimana merasakan sukacita di dalam penderitaan? Bukankah itu malah merupakan sebuah kepura-puraan, menolak menerima kenyataan? Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu diam sejenak di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin Allah mengharapkan kita bersukacita di tengah-tengah penderitaan? Mari Bapak Ibu, kita berdiam di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berharap Tuhan berbicara secara nyata pada setiap dari kami melalui apa yang akan disampaikan Tuhan. Tuhan, sentuh hati kami, kondisi kami, kisah kami, sehingga kami boleh belajar mengenal Tuhan lebih dekat. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali bersama-sama berdiam di hadapan Tuhan. Mari saya mengundang kita untuk membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lalu saudara, sekilas ketika kita membaca ayat ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya percaya hampir semua di antara kita akan merasa ayat ini sebenarnya cukup sederhana dan mudah dimengerti. Namun, ketika kita mulai mengulang membaca ayat ini dengan lebih lambat dan teliti, lalu kita mulai merenungkannya,
Saya percaya mulai akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita. Mengapa demikian? Ajakan untuk bersukacita ini tentu tidak asing bagi kita. Namun, ayat ini bukan berkata bersukacitalah saja. Bukan juga berkata bersukacitalah kalau kamu ingat. Bersukacitalah sebisanya kalau keadaan memungkinkan. Tetapi ayat ini berkata bersukacitalah senantiasa. Senantiasa berarti bahwa bersukacita itu harus terjadi terus-menerus sepanjang hari dalam keadaan apapun. Dalam hari-hari yang penuh dengan kelancaran, dalam hari-hari yang biasa, bahkan dalam hari-hari yang berat. Dalam masa-masa yang menyenangkan maupun dalam masa-masa yang penuh dengan tekanan, kesedihan, dan sebagainya. Sampai di sini mungkin sebagian di antara kita mulai berkata, bukankah ini terlalu sulit dan tidak realistis Tuhan? Bersukacita ketika ada hal bahagia, keberhasilan, dan sebagainya tentu bukan masalah. Tetapi harus bersukacita setiap hari, sekalipun perjalanan tidak lancar, vonis penyakit dijatuhkan, penyakit tidak sembuh, usaha tidak kunjung membaik, tekanan hidup yang berat, dikhianati, ditinggalkan, difitnah, diperlakukan dengan tidak adil, ketika tidak lulus ujian, tidak naik kelas, dipecat, diputus pacar, dan sebagainya. Apakah ini masih masuk akal? Bukankah perintah ini berlebihan, Tuhan? Namun saudara-saudara, jika kita memperhatikan kata bersukacitalah yang dipakai dalam Filipi pasal 4 ayat 4 ini, bentuk yang dipakai adalah kata perintah terus-menerus, yang menekankan bahwa bersukacita ini bukanlah sebuah pilihan yang bergantung pada keadaan, tetapi ini adalah sebuah kewajiban, sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Lebih lagi dalam satu ayat yang pendek ini, kata bersukacitalah muncul 2 kali. Seolah Tuhan mau memastikan bahwa ia serius, ia tidak salah kutip, ia tidak salah ngomong. Ia pengen orang-orang yang percaya kepadanya bersukacita senantiasa. Saudaraku, yang menarik perhatian bukan hanya itu, Tuhan bahkan sedang hendak menunjukkan bahwa perintah ini adalah perintah yang mungkin dan bisa dilakukan. Perintah ini diberikan melalui Rasul Paulus yang sedang menulis suratnya kepada jemaat di Filipi. Surat kepada jemaat di Filipi ini mengandung setidaknya 15 kali kata sukacita. Dan yang menariknya, Paulus menuliskannya dalam keadaan yang jauh dari baik dan ideal. Ia sedang ada di dalam penjara, setidaknya ia sudah dipenjara 2 tahun. Dan pemenjaraannya pun disebabkan oleh sejumlah fitnah yang dilontarkan kepadanya. Tidak ada kepastian tentang masa depannya, dia bisa saja dihukum mati kapan saja. Belum lagi, dalam keadaan terpenjara, ia mendengar banyak sekali kabar yang tidak menggembirakan. Ada perpecahan, ada pertengkaran di dalam jemaat Filipi, bahkan ada sejumlah orang dengan niat dan motivasi yang jahat mencari keuntungan sendiri di dalam pemberitaan Injil. Saya kira semua keadaan ini cukup menjadi alasan bagi Paulus untuk bertanya dan mempertanyakan Tuhan, kecewa, sedih, dan putus asa. Namun dalam keadaan demikian, yang keluar dari mulut Paulus justru adalah betapa ia sukacita di hadapan Tuhan. Dan ia memerintahkan jemaat Filipi untuk bersukacita bersama dengan dia. Seolah mau berkata, sukacita dalam segala keadaan itu mungkin. Saudaraku, dunia memang mengajarkan kita untuk bersukacita yang bergantung pada keadaan. Tetapi Tuhan berkata, sukacita adalah sebuah buah kehidupan rohani yang tidak bergantung pada keadaan. Namun sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, jika bersukacita dalam segala keadaan adalah perintah yang harus dijalankan dan sangat mungkin untuk dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukannya? Bukankah lebih sering kita lupa dan bahkan tidak sanggup untuk bersukacita senantiasa dalam segala keadaan? Rekan-rekan, Filipi pasal 4 ayat 4 yang tadi kita baca mengajarkan setidaknya 2 cara yang dapat menolong kita untuk bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Yaitu, yang pertama, kita dapat bersukacita senantiasa jika kita senantiasa mengingat dan menyadari betapa limpahnya anugerah Tuhan. Saudaraku, kita hanya dapat bersukacita ketika kita menyadari betapa limpahnya anugerah Tuhan bagi kita
dalam segala keadaan. Saudaraku, dalam bahasa aslinya kata sukacita, kara, dan bersukacita, kairo, dan kata anugerah atau karis ternyata memiliki akar kata yang sama, yang berarti bahwa bersukacita itu memiliki kaitan langsung dengan anugerah Allah. Sukacita merupakan sebuah perayaan akan anugerah Allah yang limpah, sekalipun sekaligus merupakan sebuah buah dan luapan dari hati yang menyadari limpahnya kasih dan anugerah Tuhan. Saudaraku, apa yang menolong kita untuk belajar bersukacita dalam segala keadaan? Yaitu jika kita mau belajar memperhatikan anugerah Allah yang limpah di dalam segala keadaan kehidupan kita. Saudara, ketika segala hari kita berjalan dengan normal dan biasa, kita harus bersukacita karena dalam keadaan yang normal dan biasa itu pun, hidup kita itu ditopang oleh anugerah Tuhan. Tuhan tidak berhutang sehingga Ia harus memelihara kita, tetapi Ia memelihara kita di dalam anugerahnya. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita perlu menyadari limpahnya anugerah Tuhan. Karena kita adalah pendosa-pendosa yang bukan hanya diampuni, diselamatkan, kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh anugerah Tuhan. Saudaraku, pertanyaannya, kapan terakhir kali kita bersuka-cita, bahkan untuk anugerah-anugerah yang kita anggap normal, wajar, dan kecil, yang sesungguhnya tidak ada satupun yang pantas untuk kita terima? Saudaraku, jika kita menyadari hidup kita adalah rentetan anugerah Tuhan, saya percaya lebih mudah bagi kita untuk bersukacita. Bahkan saudara, ketika hari-hari kita terasa berat, gelap, dan penuh tekanan, ada penyakit yang tidak sembuh, ada relasi yang rusak, ada kegagalan, ada penderitaan, ada kebangkrutan, dan ada banyak keadaan yang berat yang lainnya. Kita pun dapat tetap bersyukur karena di tengah keadaan itu anugerah Tuhan tetap cukup bagi kita. Anugerah Tuhan bisa saja berupa jalan keluar yang tepat waktu dan melampaui akal bagi kita. Anugerah itu juga dapat berupa permasalahan yang tidak selesai, namun ada kekuatan, ada penyertaan, ada belas kasihan, ada kesabaran yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk bisa bertahan dalam keadaan itu. Bahkan anugerah Tuhan bisa berupa kehadiran Allah yang meratap dan menangis bersama dengan kita. Saudara, setidaknya inilah yang dialami oleh Paulus. Sehingga Paulus dapat berkata, ia dapat bersukacita sekalipun masa depannya tidak pasti, sekalipun tidak ada perubahan dalam kondisi hidupnya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 ia berkata, ia dapat bersukacita karena ada kekuatan yang Allah berikan kepada dia di dalam segala perkara yang sedang ditanggungnya. Namun anugerah terbesar dari Tuhan di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, tekanan, sakit, penyakit, kehilangan, dan semua hal berat yang dialami oleh kita adalah mengalami diri Tuhan itu sendiri. Kesempatan untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam, dengan lebih dekat. Kesempatan untuk mengalami Dia secara langsung. Itulah yang harusnya membuat kita bersukacita. Saudara, sekalipun keadaan yang kita alami berat dan tidak berubah, ada sebuah anugerah yang Tuhan tetap sediakan bagi kita, yaitu dirinya yang ada di sana, yang dekat, yang bisa kita kenali, yang bisa kita andalkan. Itulah sebabnya Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10 berkata, inilah yang aku kehendaki, mengenal Allah, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, C.S. Lewis berkata, dalam penderitaan, Allah sedang menggunakan megafon untuk memanggil kita mendekat kepada Dia. Kay Adelman dalam bukunya The End of Me berkata, dengan cara yang tidak terpahami, penderitaan menciptakan ruang dalam jiwa kita, sehingga kita dapat mengerti dan mengalami berkat damai sejahtera kehadiran Allah. Tanpa penderitaan, kita tidak akan pernah memahami penghiburannya. Di dalam duka cita, kita mengalami berkat kehadirannya. Bahkan Timothy Keller dalam bukunya Walking with God Through the Pain and Suffering berkata bahwa dalam penderitaan, sakit, dan kehilangan, sesungguhnya Allah sedang menyingkapkan ilah-ilah lain yang selama ini kita andalkan, kita kasihi, dan Allah menyingkirkannya
supaya kita dapat kembali dalam relasi yang erat dengan Allah tanpa ada saingan apapun. Karena itu saudaraku, jelas bahkan dalam penderitaan sekalipun anugerah Tuhan itu limpah karena Tuhan memberikan dirinya sendiri bagi kita. Saudaraku, saya tidak paham dan saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara sekarang. Jika hari ini saudara hidup dalam keadaan yang baik-baik saja, ingatlah tidak ada satupun yang pantas kita terima dan kita terima dengan sewajarnya. Semua itu adalah bukti kelimpahan anugerah Tuhan bagi kita, pendosa-pendosa yang harusnya binasa. Saudaraku, jika hari ini engkau dalam keadaan bergumul, ada banyak penderitaan dan kesulitan yang engkau sedang alami, lihatlah anugerah Tuhan. Allah mungkin sedang mengundang engkau untuk mengenal Dia. Allah sedang memurnikan engkau. Allah sedang memperkenalkan dirinya sendiri. Allah sedang menyingkirkan ilah-ilah yang selama ini engkau andalkan, yang selama ini sudah menyaingi dan menggantikan Tuhan. Dan Ia ingin engkau mendapatkan dirinya sendiri. Karena itu, inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk tetap bersukacita. Saudaraku, ingat bagaimana cara pertama untuk bersukacita senantiasa. Sadarilah ada anugerah Tuhan yang senantiasa nyata dalam hidup kita di keadaan apapun. Bagaimana cara yang kedua untuk boleh bersukacita terus-menerus atau senantiasa di hadapan Tuhan? Yang kedua, hiduplah dalam relasi yang benar dan terus-menerus dengan Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kata dalam Tuhan menunjukkan bahwa sukacita ini bukanlah sebuah produk alami. Bukanlah sesuatu yang hanya bisa diperoleh karena engkau mengusahakannya. Tetapi dalam Tuhan menunjukkan bahwa bersukacitalah ini adalah sebuah produk yang dihasilkan dari sebuah relasi yang terus-menerus dan tidak terputus dengan Allah yang adalah sumber sukacita itu. Sukacita seperti ini hanya mungkin dihasilkan dalam relasi dengan Tuhan. Itulah sebabnya Galatia 5 berkata, buah roh itu adalah sukacita. Buah persekutuan terus-menerus dengan Roh Kudus. Saudaraku, mengapa demikian? Tanpa persekutuan yang benar dan erat dengan Allah, kita tidak akan pernah benar-benar memiliki sukacita. Apalagi dalam keadaan-keadaan berat. Mengapa demikian? Karena tanpa persekutuan dengan Allah, kita tidak akan pernah mengenal Allah. Kita tidak akan pernah benar-benar mengalami kasih-Nya dan kesempurnaannya. Akibatnya, kita akan terus-menerus hidup dalam kecurigaan akan Allah. Kita akan terus-menerus sulit untuk percaya akan kebaikan Allah dan kesempurnaannya. Hidup akan menjadi berat karena penuh dengan kekhawatiran. Hidup akan menjadi berat karena penuh dengan kecurigaan, penuh dengan kekecewaan. Karena itu, tanpa persekutuan yang erat dan benar dengan Allah, mustahil kita bisa mengenal Allah dan berkata, Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Selain itu, tanpa persekutuan dengan Allah, kita hanya akan terus-menerus berfokus pada diri kita sendiri. Hanya ketika kita terus-menerus mendekat kepada Allah, kita menyadari bahwa hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Tentang kehendak Tuhan, tentang kesenangan Tuhan, tentang rencana Tuhan yang digenapi. Sehingga kita akan bersukacita bukan karena keadaan kita, tapi kita bersukacita karena kehendak Allah digenapi. Kita bersukacita karena kerinduan Allah diwujudkan. Kita bersukacita karena boleh mengambil bagian dalam apa yang diinginkan oleh Allah. Saudaraku, mengapa dalam keadaan yang berat, penjara, ketidakjelasan nasib, rekan-rekan kerja yang berantakan, nyawa yang terancam, Paulus bisa berkali-kali berkata kepada jemaat Filipi, aku bersukacita. Ia dapat berkata demikian karena ia menyadari ada Allah yang sempurna kasih-Nya. Ia dapat berkata demikian karena ia menyadari Allah lah yang menjadi pusat. Kehendak Allah lah yang penting, bukan keadaan dia. Sepanjang nama Allah tetap diberitakan. Sepanjang kehendak Allah tetap terjadi. Dirinya terpenjara atau tidak, kondisinya nyaman atau tidak terlalu penting. Karena ia bukan pusat, tetapi Allah adalah pusat. Itulah sebabnya di surat yang sama ia dapat berkata, bagiku hidup adalah Kristus
mati adalah keuntungan. Saudara, sesungguhnya perampok sejati dari sukacita itu adalah keakuan. Terlalu berfokus pada diri kita, kenyamanan, kepentingan, rencana, dan kehendak kita. Sadarilah hidup ini bukan tentang kita. Selama kita masih hidup untuk kenyamanan kita, tujuan kita, keselamatan kita, saya percaya sulit bagi kita untuk bersukacita senantiasa. Saudaraku, konon diceritakan Corrie ten Boom bersama dengan adiknya pernah ditempatkan di sebuah kamp konsentrasi. Dan dia ditempatkan bersama dengan adiknya itu di sel yang paling ujung. Namun sel itu jarang didatangi dan jarang diperiksa karena sel itu adalah sel yang paling banyak kutunya. Namun saudara, sel yang kutuan itu menjadi sukacita bagi Corrie ten Boom dan adiknya. Mengapa demikian? Karena sel yang kutuan itu menyebabkan para penjaga jarang mau datang ke sana. Dan karena para penjaga jarang mau ke sana, Corrie ten Boom dan adiknya dapat memperoleh kesempatan besar untuk membaca Alkitab dan membacakan Alkitab kepada banyak teman-teman yang sesel dengan mereka. Saudaraku, jika Corrie ten Boom dan adiknya hanya berorientasi hidup untuk kenyamanan mereka sendiri, saya kira sulit bagi mereka untuk bersukacita di tengah sel yang kutuan itu. Namun mereka tetap dapat bersukacita di sana karena apa? Karena menyadari bahwa hidup mereka bukan tentang diri mereka. Orientasi mereka adalah tentang Allah dan apa yang Allah ingin untuk digenapi melalui keberadaan mereka. Saudara, apakah hari ini kau menemukan kau sulit untuk bersukacita? Sedikit ketidaknyamanan membuat engkau marah-marah. Sedikit kesulitan membuat engkau protes dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara, kau mungkin yang perlu engkau dan saya lakukan adalah hiduplah kembali dalam relasi dengan Tuhan dan temukan Allah yang sempurna itu. Hiduplah kembali dalam relasi dengan Tuhan dan temukan Dialah pusat hidupmu dan bukan dirimu sendiri. Hanya ketika engkau melihat Allah sebagai pusat, Allah sebagai sukacitamu, apa yang Allah inginkan menjadi pengejaranmu, di saat itulah engkau dapat tetap bersukacita dalam segala keadaan. Saudaraku, bersukacitalah senantiasa bukanlah sebuah perintah yang mustahil. Perintah itu mungkin jika engkau dan saya mau terus-menerus melihat anugerah Allah yang tidak pernah putus dalam hidup kita. Perintah itu mungkin jika engkau dan saya mau belajar hidup dekat dengan Tuhan dan menjadikan Dia sebagai pusat dan orientasi hidup kita. Pertanyaannya, apakah engkau bersedia? Saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan.
Tuhan tolong kami. Kami menyadari seringkali kami hidup untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Sehingga sukacita kami begitu bergantung kepada keadaan yang ada di sekitar kami. Ketika kami nyaman, kami bersukacita. Ketika kehendak kami terpenuhi, kami bersukacita. Ketika keinginan kami tercapai, kami bersukacita. Namun ketika semua itu tidak terjadi, kami mulai bersungut-sungut, kami mulai marah, kami mulai kecewa kepada Engkau. Tuhan ampuni kami. Malam ini ajar kami datang ke hadapan-Mu dan sekali lagi memandang Engkau, sumber sukacita kami. Tuhan, sesungguhnya tidak ada satupun yang ada dalam hidup kami yang kami peroleh dengan layak ya Tuhan. Semuanya adalah karena belas kasihan-Mu. Tuhan, bahkan Engkau mau memberikan diri-Mu sendiri bagi kami di tengah penderitaan dan kesulitan kami. Engkau merangkul kami, Engkau menangis bersama dengan kami. Engkau mau memberikan diri-Mu menjadi satu-satunya pegangan dan pusaka bagi kami. Tuhan, ampuni kami jika kami tidak sungguh-sungguh mengenal Engkau. Kami tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, sehingga kami masih terus berpusat pada diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami untuk hidup lagi di hadapan-Mu dan bersukacita senantiasa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati rekan-rekan. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan men-scan QR Code yang ada di layar, atau Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer rekening Bapak. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.